Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Novalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknokraт Indonesia. Kali ini saya akan membahas terkait manajemen resiko kredit. Kita akan bahas beberapa poin terkait dengan manajemen resiko kredit. Oke, pembahasan yang pertama terkait dengan pengertian dari resiko kredit. Jadi, definisi dari resiko kredit ini merupakan kemungkinan yang terjadi kerugian finansial akibat dari gagal bayar atau keterlambatan pembayaran dari pihak peminjam. Lalu pentingnya manajemen risiko kredit adalah manajemen risiko kredit penting untuk menjaga kestabilitas keuangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja portofolio kredit dan meminimalkan kerugian akibat gagal bayar. Selanjutnya proses manajemen risiko. Di sini penilaian risiko kredit merupakan evaluasi kelayakan kredit calon peminjam berdasarkan analisis informasi keuangan atau sejarah kredit dan kapasitas pembayaran. Selanjutnya pengukuran risiko kredit. Jadi menggunakan model statistik dan analisis data historis untuk memperkirakan kemungkinan default dan dampaknya. Lalu pengendalian risiko kredit. Penetapan batas, pembatasan atau batasan-batasan kredit, jenis pinjaman dan penggunaan asuransi kredit untuk mengelola risiko. Lalu selanjutnya terkait dengan strategi manajemen risiko. Jadi strategi manajemen risiko kredit ini yang pertama ada diversifikasi portofolio kredit atau menyebarkan risiko dengan memiliki beragam jenis kredit dan pinjaman. Selanjutnya penggunaan asuransi kredit atau melindungi lembaga keuangan dari kerugian akibat gagal bayar dengan mengambil asuransi atas kredit yang diberikan. Selanjutnya batas kredit dan persyaratan peminjaman. Menetapkan batas kredit yang sesuai dengan kemampuan dan profil risiko peminjaman serta menentukan pernyataan peminjaman yang jelas. Jadi dari strategi manajemen risiko kredit ini ada beberapa poin. Yang pertama diversifikasi portofolio, lalu penggunaan asuransi kredit, dan yang terakhir batas kredit dan persyaratan peminjaman. Lalu manajemen portofolio kredit atau pemantauan dan evaluasi portofolio. Pemantauan kinerja portofolio kredit secara berkala dan mengevaluasi kualitas kredit secara keseluruhan. Lalu identifikasi risiko kredit berkonsentrasi atau mengidentifikasi konsentrasi risiko kredit pada sejumlah besar peminjam atau sektor tertentu. Lalu manajemen risiko kredit selama siklus hidup atau peminjaman. Mengelola risiko kredit mulai dari proses pengajuan hingga ke penyelesaian peminjaman. Selanjutnya teknologi dan inovasi dalam manajemen risiko kredit. 1. Ada penggunaan analisis data, yaitu menerapkan analitik data untuk mengidentifikasi pola risiko atau memprediksi default dan mengoptimalkan keputusan kredit. Lalu yang kedua, kecerdasan buatan dalam pengembalian keputusan kredit. Menggunakan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akuransi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan kredit. Lalu selanjutnya, platform digital untuk pengelolaan risiko kredit atau penggunaan platform digital untuk memfasilitasi proses dari peminjaman dan proses memfasilitasi dalam manajemen risiko kredit secara efisien dan lebih efektif. Lalu kepatuhan dan regulasi. Adapun yang pertama ada persyaratan permodalan, yaitu memenuhi persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh otoritas pengawasan keuangan
untuk menjamin kesehatan keuangan lembaga pada lembaga keuangan. Lalu laporan keuangan dan pelaporan resiko kredit, di mana melaporkan informasi keuangan dan resiko kredit secara transparan pada pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, standar kepatuhan dalam industri keuangan, yaitu memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan industri keuangan yang berlaku untuk keuangan itu sendiri. Baik, di sini saya memberikan studi kasus untuk dalam penerapan manajemen risiko kredit di sini, yaitu implementasi manajemen risiko kredit pada lembaga keuangan XYZ atau menampilkan contoh aplikasi praktis dari strategi dan praktik manajemen risiko kredit dalam konteks lembaga keuangan yang nyata. Merupakan studi kasus dari materi ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.